setengah tiga itu kalau tahu isinya ukurannya sama dengan kurma. Ono kira-kira nang Margorejo iki tahu isi tapi ukurannya kayak kurma. Makan minum jangan berlebih-lebihan, karena beliau mengatakan sumber penyakit itu adalah makanan dan isinya perut. Beliau pernah menafsirkan ini dan beliau mengatakan dalam hadis, makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum Nabi. Bisa anak-anak? Bisa? Bela. Gak yakin aku. Bisa mungkin yang pertama. Makan ketika lapar ya kabeh wong iso. Sing nomor loro itu berhenti makan sebelum kenyang. Gak ono rumuse. Biasane ngono iku nek gak larat gak mandek. Nggih napa mboten? Iki sing guyu pengalaman duri-duri itu. Sing menang perasaan ngarep itu. Oh belum kenyang kok suruh berhenti. Ini resep Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Apalagi nasinya itu kebul-kebul panas ngoten nggih segone nggih. Sambele pedes. Lupure sego ana klothoke wis. Lho. Si ana krupuke ya Allah, telung piring tak mandek-mandek. Ini yang bikin penyakit. Jadi aneh kita ini umatnya Nabi Muhammad, sholatnya ikut Rasulullah, makannya tidak ikut Rasulullah. Aneh. Padahal Rasulullah itu menawarkan karunia yang nampak oleh mata. Anak-anakku sekalian, Nabi itu makannya setiap kali makan tidak lebih dari satu menu. Apa itu? Kalau Nabi makan kurma, Nabi tidak makan gandum. Kalau Nabi makan gandum, tidak makan kurma, satu menu saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang belakang, kalau pengen sehat Pak, satu menu Pak, nopo? Sego putih tok. Gini, mosok sih? Turung-turung masih ngandel sampai. Atau satu saja menunya, lauknya satu, sego putih ambek tahu, titik, gak usah tambah. Jadi mungkin nih, ya gak lego. Lah kita Pak berapa menu setiap kali makan? Wis ono sego putih ini. Sik ditambahi mie goreng nang pojokane mriki. Sing sebelah kiri oseng-oseng tahu tempe. Sik ditumpaki pecel lele, ditumpuki ayam geprek, terakhir bisa itu rawon. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, sadarkah kita manusia terbaik mengajarkan kita untuk hidup sehat dari mana? Dari pola makan yang baik. Ini menunjukkan Nabi itu suri tauladan. Terus Nabi mengajarkan kebersihan separuh dari iman, at-tahuru syatrul iman, atau an-nadhafatu minal iman. Jadi mau tanya, sekarang ada tempelan-tempelan pamflet masa-masa pandemi Covid, semua harus sering-sering cuci tangan, harus jaga kebersihan. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Jangan bilang ajaran WHO. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, kita semua yang Muslim kan sholat nggih Mbak nggih Mas nggih. Sholat lah harus wudu nggih. Wudu lah harus cuci tangan nggih. Berarti cuci tangan ajaran siapa? Rasulullah. Sebelum WHO ada, dokternya ada, Rasulullah sudah menyatakan kalau kita mau wudu harus cuci tangan. Hei, sampean wudu gak ada wisu ta? Moro banyu dikokop ngene ta. Angel wis. Aneh kita ini Pak. Kita mengaku umatnya Rasulullah, tapi ternyata ajaran-ajaran Nabi yang bersifat duniawi, yang bersifat karunia tidak kita ikuti. Yang kedua, anak-anak sekalian, Nabi itu suka berjalan kaki, Ibu. Suka melaku-melaku. Ya? Coba lihat di Mekah itu. Dulu pas Mekah, hampir seminggu 2 kali Nabi itu berjalan dari rumahnya ke Gua Hira. Tahu Gua Hira anak-anak di mana? Di atas Jabal Nur. Itu jarak pernah saya hitung dari rumah beliau di Jabal Qubais itu, sekarang Maktabah, itu 15 kilo, PT 30 kilo, 2 minggu sekali.
Itu medannya nanjak gimana? Nanjak. Ibu bapak belum pernah saya naik ke sana. Paling-paling diajak kalau umroh haji itu di bawah saja, nggak pernah naik. Paling-paling sampai pembimbing itu loh bu, pak, itu loh gua kilo loh meli, itu gua kilo ya. Nggak ada yang pernah naik. Saya sekali aja naik pak bu, 5 jam. Medannya nanjak begini. 5 jam berangkat jam 10 malam sampai sana meh subuh. Munggain 5 jam. Mudune cepet. 3 menit ketok iso sampai gelundung. Itu seminggu 2 kali Rasulullah menunjukkan Nabi itu orang yang suka jalan kaki. Jalan kaki itu olahraga yang murah dan olahraga yang menyehatkan. Sama nek sepedaan ya, sik tuku sepeda ontel larang sepeda. Nek mlaku lho, gak kondo apa-apa. Nek kondo permen ta nek emat kemutnya tadi itu. Itu Rasulullah. Coba di Madinah. Setiap hari Sabtu Nabi ziarah ke Uhud, jaraknya 15 kilo, PP 30 kilo. Ziarah ke Baqi setiap Senin, jaraknya 7 kilo, PP 14 kilo. Ini sejarah. Berarti Nabi itu adalah orang yang suka berjalan kaki. Ayo Bapak Ibu dibudayakan jalan kaki. Ini rumahnya yang paling jauh mana anak-anak? Ibu-ibu guru, bapak guru, yang paling jauh mana rumahnya? Sidoarjo, monggo, mulai ninjing melaku teko mata sekolah. Jadi sempor ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Maaf ya Pak Bu ya. Katanya ibu-ibu lho ning omah ya terus kemenyek ngono. Belanja sayur nang ngarepe gang ayo sepeda motor. Padahal jarak 200 meter yuk melaku ngoten lho Bu. Nggih. Cek sehat. Lah tadi sudah hobi pakai motor Pak Ustaz. Ya kalau hobi pakai motor enggak apa-apa. Bawalah motornya tapi ojo ditumpaki, dituntun. Nggih, wirawiri mriku dituntun balik ngomongannya dituntun mana terus insyaallah sehat badannya, irit bensinnya. Tapi dirasani tonggo Bu. Yuk jas stres lho entah. Sepeda waras dituntun. Halo. Pengen sehat? Ikut siapa? Ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Nabi menawarkan sehat. Saya itu, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kalau cerita Nabi itu betah. Kemarin diundang 5 jam non-stop saya cerita tentang Rasulullah. Non-stop 5 jam, betah saya. Tidak terasa. Terasanya jamaahnya tidur semua. Gak tahu ini sampai jam berapa saya. Ustaz, sampai jam berapa nih Ustaz? Maghrib? Nambah 10 lagi. Sampai Isya. Ini pun mejahi pulau jenengan Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi mengajarkan hidup kaya raya. Masya Allah. Jangan dikira Nabi itu miskin Bapak Ibu. Nabi itu kaya raya. Apa buktinya? Ketika melamar Ibunda Khadijah, apa maharnya? Apa mas kawinnya? 100 ekor unta terbaik. Itu bukan diberi orang loh Pak. Itu karena kerja keras. Makanya banyak buku-buku kawan-kawan kita ini nulis buku Muhammad sang entrepreneur, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang pebisnis ulung. Jadi kalian semuanya sekolah di SMK Negeri 6 Surabaya ini sesungguhnya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan. Diajari tentang bagaimana kreativitas yang inovatif itu Rasulullah. Kalian tahu onta yang terbaik itu onta seperti apa? Kalau sekarang tunggangan mobil yang paling mahal, ada mobil yang paling mahal itu mungkin 500 juta lah. Itu kali 100 nah. Itu mas kawinnya Nabi untuk melamar Ibunda Khadijah. Makanya umat Nabi itu harus begitu kaya raya. Ini enggak ya. Ono arek nom-noman ngaku umatnya Rasulullah melamar seorang gadis, mas kawinnya 20.000. Oh Nabi mas kawin 100 ekor terbaik, onta terbaik 20.000. Waduh sini 20.000 utang bisa. Ngono sing wedok ya gelem ah. Mesem. Mboten napa-napa Pak Yai, sing penting payu. Lho,
kita murah tak. Anak-anak yang putri-putri ini kalian kuliah nanti ya, mungkin bekerja kuliah. Kalau ada yang melamar laki-laki, siapa pacar kalian? Ngasih mas kawin, minta kayak Rasulullah. Aku mau nikah sama kamu mas, tapi mas kawinnya 100 ekor unta terbaik. Boleh unta tak betul-betul. Maka pun binatang tak sampai 100. Maksudnya itu yang baik menghargai orang. Nabi mulai kecil diajari apa? Berdagang. Ya Allah, sampai ada Masya Allah disaksikan oleh seorang pembantunya Ibunda Khadijah. Nabi itu berdagangnya jujur, Masya Allah. Ada cacat barangnya kan jualan kain itu Nabi sampai ke Syam sana dikawal sama namanya Maisarah. Maisarah itu bukan orang perempuan, itu orang laki-laki. Ya Allah, kalau ada cacat bu, ini harganya berapa Pak Muhammad, Mas Muhammad? Ini harganya 100.000. Lu kok murah sekali? Iya bu, karena ada cacatnya di sini. Kalau yang ini 200.000 karena ini halus, tidak ada cacatnya. Ono wong koyo ngoten iki. Yang ada itu cacat itu ditutup-tutupi. Jeruk sak bajok itu lho nggih. Sing manis-manis dadi ndukur dhewe. Sing nisor wecut kaya peleke sing dodol. Silakan Pak, jeruk manis dicoba manis ndukure tok. Tuku 3 kilo. Gawa mulih wecut kok. Protes balik nang pasar, Pak jari manis. Nah kok nisane kecut? Rugi aku. Sampeyan tebas pinten kilo wae? Telu. Kula 3 kintal lho kabeh kecut. Nabi mengajarkan kaya raya. Sudah, berarti Nabi tidak hanya menawarkan sukses akhirat, sukses dunia. Yang ketiga, Nabi juga mengajarkan kita berpolitik yang baik. Nabi seorang pemimpin negara, pemimpin perang. Ada buku bagus As-Siyasah tentang politik Rasulullah. Tapi semua yang diajarkan Rasulullah itu berbasis rasa kasih sayang kepada sesama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad, kata Allah, kecuali untuk menebarkan kasih sayang di atas alam semesta ini. Bukan hanya kepada mukmin, tapi alamin rasa kasih sayang. Makanya saya katakan, apa ciri umat Rasulullah? Apa ciri orang yang mencintai Rasulullah? Dia harus punya rasa kasih sayang. Kalian berkawan, landasannya kasih sayang. Kalian hormat kepada guru, landasannya kasih sayang. Kalian hormat kepada orang tua, landasannya kasih sayang. Nopo ciri orang kasih sayang itu Pak? 1, gak tegoan, gak mentoloan. Lihat teman kok hidup dalam kekurangan, rasa empati, pengen bantu. Ono kanca guru gak duwe-duwe, dia disilihi. Ternyata gak nyaur, ya dijarno ae. Ya, ngoten niku. Ya Allah, Nabi itu tidak tega sama yatim. Kalau yatim nangis Nabi itu, lihat fakir miskin Nabi nangis, lihat janda-janda tua Nabi juga nangis. Anak tua ya Pak, tidak salah paham gitu. Jadi ini orang raja tega, mentoloan, tidak pantas dia mengaku umat Nabi. Kemarin saya sama Pak Dahlan itu senam di DBL sana, senam kan Jalan Ayani. Ternyata keluar senam itu ada motor goncengan bapak sama ibu, itu jatuh sendiri di apa namanya, di aspal. Lah orang yang penuh kasih sayang lihat orang jatuh itu langsung muncul pengen nolong. Nek nolong tiba terus sama nggak gelem nolong, ya ndak umatnya Rasulullah. Atau paling tidak kepingin nolong tapi mungkin tidak bisa nolong posisinya dia. Niki bapak ibu goncengan akhirnya tiba, kuwabe kemerucuk tapi kita tahan. Dia bawa tas uangnya itu kececeran, warnanya merah. Uang warna merah itu uang berapa nak? Hebat, kalian sudah tahu membedakan mana uang 100.000 dan 50.000. Itu hebat sekali. Karena kemarin saya ceramah di SMK dan jauh sana, tidak bisa bedakan.
Oh ternyata bukan SMA tapi SLB. Ini 50.000, ini 20.000. Kececeran. Terus ada seorang datang dari belakang. Kami kira dia mau menolong Pak. Sudah jatuh, uangnya kececeran, ada motor dari belakang turun. Kami menghentikan langkah kami karena sudah ada yang menolong sampai senolong. Ternyata dia turun, orang belakang itu bukan nolong Bu, jupoi duwi. Terus dia kemudian lari saja Pak. Ya Allah. Jadi dia sudah tahu orangnya jatuh, uangnya kececeran, gak ditolong, dijukuk duit tok. La haula wala quwata illa billah. Gimana rasa empatinya? Coba Nabi dia, ya Allah. Makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin mengakui jadi umatnya Rasulullah, ayo kalau ada anak yatim santuni. Bayangkan kalau Nabi lagi nuntun anak yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatama hakadha fil jannah. Saya dan penyantun yatim itu seperti ini di surga. Beliau menggambarkan antara jari telunjuk, jari tengah. Masuk surga sama Nabi. Pengen merawat yatim itu Pak. Siapa yatim itu? Anak kecil yang belum balik, yang ditinggal bapaknya mati. Karena anak kecil biasanya ibu yatim isi enom Pak. Si enom ibu iki tulungan Pak, yatim ini aja ditulung ibu. Kalau kalian punya kawan tidak mampu bantu nak, tunjukkan empati kalian kepada orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang paling punya manfaat untuk orang lain. Hidup kalian itu menjadi mulia kalau kalian punya nilai manfaat kepada orang lain. Apa saja, semua potensi Allah yang ada diri kalian manfaatkan nak. Kalau kalian bisa bantu uang orang lain. Tidak bisa bantu uang, bantu tenaga. Tidak bisa tenaga, bantu pikiran. Tidak bisa bantu pikiran, bantu doa. Jangan pelit dalam berdoa. Ada teman kesusahan, doakan baik. Ada saudara kesusahan, doakan baik. Itu namanya orang yang punya manfaat. Ojo duit gak bantu, tenaga gak bantu, pendapat pikiran gak bantu, gak iso ndonga. Maitu wae. Apa maitu itu? Ini kalau sing jari wong Surabaya tuku bekecot nang kedurus sing nyocot terus niku. Wis gak nyumbang, ngritik, gak bener iki. Kaya ngene iki angel kaya ngene. Ya Allah, minimal kalian senyumlah kepada orang lain. Senyum nak, senyum. Karena Nabi bersabda at-tabassum shadaqah. Senyummu adalah sedekah. Anak-anak SMK 6 harus belajar, harus nyemangat, harus familiar. Ya, berkhidmat kepada orang lain, suka menyapa, suka salam. Ojo metutut ta. Wong metututan iku biasane gak dawa umur, Bu. Nggih, diluk ono mati diketabrak becak biasanya. Bisa, masih sah. Ya, jadi kalian ini kalau tidak bisa sedekah anak-anakku ya, uang tidak punya, tenaga nggak punya, pikiran juga nggak punya, misalkan nggak punya pendapat, berdirilah di depan gerbang sekolah, senyumlah kepada mereka yang lewat di depan sekolah gitu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Yo, ono wong liwat mesem, liwat mana mesem, saking apike, gak ono sapa-sapa, mesem, alias gen. Sama saya ngomong lo ya. Rasulullah cinta dengan anak kecil, ya Allah. Saya yakin guru-guru SMK Negeri 6 ini semuanya punya cinta kepada anak didiknya. Kalau didik dengan sayang, bukan dengan ketus, bukan dengan cara kasar. Anak-anak, betul enggak ucapan Ustadz ini? Kalau guru-guru di sini lembut-lembut ya, lembut-lembut ya, kayak terigu. Iya, nah, kalau salah nggak dimarahi siswa-siswinya Bu, tapi dinasihati yang benar. Anakku, kamu sudah berjuang baik, tapi bukan seperti ini, yang betul seperti ini. Gak ngono ya? Anjene kono Pak. Bukan umat Rasulullah. Nah, enggak ada kan gitu? Enggak ada kan? Enggak ada. Lihat wajahnya sabar-sabar, lembut-lembut.
turunannya demit lembut. Lihat Nabi itu sama anak kecil, ya Allah, sama cucunya Hasan digendong, dikudang, diciumi, ya Allah. Sampai ada sahabat itu lihat Rasulullah menciumi cucunya itu, mendekati Rasulullah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya cucu 17. Tidak pernah aku cium seperti engkau mencium cucumu. Nabi menjawab, cara Surabaya, angkane hatimu atos. Ada seorang yang tidak sayang sama anak kecil, jangan-jangan rasa sayang dicabut Allah di hatinya. Bu, nek panjenengan sampeyan iku kepingin omahe barokah, di dalam rumah itu harus ada anak kecilnya. Anak kecil yang belum balik, makanya Rasulullah paling cinta sama anak kecil. Anak kecil yang belum balik itu mendatangkan malaikat rahmat, rumahnya pasti barokah. Jadi pastikan rumah panjenengan jangan pernah sepi dari gelak tawa dan tangisan anak bayi, anak kecil. Caranya apa? Nggih meteng malih. Waduh Pak Yai pun expired Pak Yai. Nggih masih boten panjenengan putune, tolong Bu. Apalagi nanti masa-masa kuruna pensiun, hiburannya cucu. Minta itu cucunya di anaknya. Wis nak kon nyambut gawe yo, bojomu nyambut gawe yo, anakmu telu titipno aku. Tak ramute, 3 wulan aja jopo gak apa-apa. Ngoten lho Bu, seneng dititipi putu. Karena apa? Cucunya bawa barokah, nekakno rezeki, nekakno rahmat. Ono nenek-nenek gak gelem dititipi putu iku yo apa? Awas lho yo, ojo sampai anakmu mbok titipno aku, sebab anakmu ruwet. Kok dikai barokah gak gelem sampe. Sampai Nabi itu cucunya bawa sholat. Nabi itu ngimami sholat kejak cucunya. Takbir Allahu Akbar digendong, ruku Allahu Akbar, sami Allah digendong. Pas sujud takut dikecepit, taruhlah cucunya di samping ini. Plek. Namanya anak kecil Pak, mari digendong didekek. Nabi sujud, ya munggah anak kecil Rasulullah. Bermain-main di atas punggung Nabi yang mulia. Apa yang terjadi Bapak? Nabi nggak bangun-bangun. Lama sujudnya, kan ada cucunya. Sing bingung jamaah sahabat itu. Suwi ini Nabi sujud. Apakah ada wahyu turun pada saat beliau sujud? Ternyata ditanya tidak. Tadi itu waktu sujud, cucuku naik di punggungku. Kalau aku cepat-cepat, azan gitu. Ini azan isya apa azan subuh? Baik, kita dengarkan azan dulu, terus nanti saya tambah sedikit, terus kita berdoa sama-sama. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut ini.